Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Pagi. Dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Nia. Mbak Nia, perkenalkan nama saya Nur Rahmahiranti yang membantu Mbak untuk melaksanakan uji realitas. Saya jelaskan dulu ya Mbak uji realitas itu. Jadi uji realitas itu mengetahui apakah masalah Mbak itu benar-benar terjadi pada diri Mbak atau cuma bayangan, cuma ada di pikiran Mbak saja. Kira-kira waktunya 5-10 menit. Apakah Mbak bersedia? Saya bersedia. Baik Mbak, saya siapkan dulu ya Mbak kertasnya. Jadi ini kan ada, nanti kan dicatat ya Mbak. Kira-kira yang mau nyatet Mbak atau saya? Mbak aja. Oh ya udah. Jadi Mbak ini mengeluhkan kurang bisa mengatur waktu ya Mbak. Iya benar. Bisa tolong diceritakan bagaimana Mbak kurang bisa, kejadian apa yang Mbak merasa itu kurang bisa mengatur waktu? Sebenarnya kalau misalnya kurang bisa mengatur waktu itu lebih sering dirasakan saat kalau misalnya ada deadline tugas yang kebetulan itu baru upload banyak banget dan deadline-nya mepet, itu biasanya kurang bisa memutuskan yang mana tugas terlebih dahulu yang harus didahulukan dikerjakan. Berarti kurang bisa memprioritaskan mana tugas yang penting dan tidak penting begitu Mbak? Ya pada dasarnya tugas itu penting semua sih Mbak. Cuman kurang bisa memprioritaskan mana yang dikerjakan duluan atau iya. Oke. Terus kira-kira dari kebiasaan tersebut Mbak sudah berusaha apa untuk mengurangi atau meminimalisir? Usahanya itu udah lumayan banyak sih Mbak, menurut saya lah. Saya tuh biasanya sering kayak buka YouTube gitu buat gimana caranya memanage waktu yang baik dan benar. Jadi tidak ada yang dirugikan antara tugas-tugas tersebut. Jadi semuanya dapat selesai tepat waktu dengan baik dan benar. Seperti itu. Mungkin juga bisa kayak minta saran sama temen yang kira-kira manajemen waktunya bagus. Seperti itu. Tapi sudah diterapkan belum pada diri Mbak sendiri? Sebenarnya sih udah pernah diterapkan di saya, tapi tuh kayak kadang tuh kita nggak sampai selesai gitu, tiba-tiba udah lupa lagi kalau misalnya kita lagi menjalankan program tersebut, jadi udah balik lagi, jadi susah lagi memprioritaskan. Kurang dilakukan secara kontinu gitu ya? Iya benar. Terus dari keluhan kurang bisa mengatur waktu itu ada keluhan dari Mbak nggak? Sebenarnya keluhannya tuh banyak, karena ya sebenarnya kalau misalnya kurang bisa mengatur waktu itu kalau berhubungan dengan diri sendiri ya mungkin nggak begitu terasa, tapi kan kalau udah berada di lingkungan sosial dengan teman-teman atau teman organisasi gitu kan bisa membuat proker, misalnya prokernya itu bisa mundur atau jadi kayak kita kalau misalnya tugas kelompok jadi kayak keteteran, kan kasihan juga orang lain gitu loh Mbak, efeknya malah buruk di orang lain. Terus dari keuntungan tersebut kira-kira ada nggak keuntungannya? Kalau keuntungan sebenarnya tuh nggak ada, tapi tuh kalau nggak punya prioritas tuh kayak kita tuh mengerjakan sesuatu tuh sesuai dengan apa ya, mood kita saat itu. Misalnya kebetulan saya saat itu tuh kayaknya lagi mood pengen ngerjain ini, saya bisa ngerjain ini, tidak kayak memikirkan ini tuh harus selesai duluan, habis itu kemudian ini kemudian iya benar. Terus kerugiannya sendiri? Kalau kerugiannya dari tidak bisa mengontrol waktu itu banyak tadi itu Mbak, jadi kayak apa ya, menyusahkan orang lain. Takutnya seperti itu, takut mah dibicarain sama teman-teman gitu kalau misalnya kurang bisa mengontrol waktu. Aku kan juga ada ya Mbak pasien gitu, sama seperti Mbak kurang bisa mengontrol waktu. Jadi dia tuh sampai kayak nyusahin orang gitu loh. Kalau Mbak sendiri kira-kira gimana, sampai nyusahin nggak atau enggak? Kalau saya sendiri sih kadang iya, kadang juga nyusahin temen sekelompok gitu, tapi kan
kadang kalau misalnya nggak pengen nyusahin teman sekelompok, kita biasanya suka curhat sama teman dekat kita kan Mbak. Jadi ya merepotkan, tapi kan kalau udah teman dekat kan ya nggak apa-apa kali ya Mbak. Terus dari kesimpulan yang dari Mbak sampaikan tadi, jadi benar ya Mbak itu mengalami masalah dengan mengontrol waktu, dengan masalah waktu. Jadi bukan berada dalam pikiran Mbak saja, tapi sudah benar-benar terjadi pada diri Mbak. Kira-kira Mbak mau merubah kebiasaan itu sebenarnya dari dasar saya sendiri, sebenarnya saya pengen banget Mbak merubah. Kalau misalnya pengen, saya bisa jadwalkan ulang untuk pertemuan selanjutnya agar bisa membahas masalah tersebut ya Mbak. Iya. Kira-kira Mbak bisanya kapan? Kalau misalnya minggu depan gimana Mbak? Minggu depan boleh. Tempatnya di mana? Di sini lagi aja Mbak. Di sini? Iya. Oh ya, berarti minggu depan di sini ya Mbak? Iya. Baik Mbak, karena uji realitasnya sudah selesai dan waktunya juga sudah habis, saya cukupkan dulu ya Mbak di sini. Apakah ada pertanyaan? Cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan,